Hiwo berada di sebuah bus. Ia melihat ada unjuk rasa buruh Murray Motors. Karena manajemen yang buruk, Murray Motors akan dijual ke perusahaan asing. Itulah yang ditentang oleh para buruh. Chotai menemui Tuan Kang, ketua partai buruh. Ia menawarkan posisi untuk Tuan Kang dan meminta Tuan Kang menghentikan aksi protes buruh di Murray Motors karena ia punya solusinya. Tuan Kang menerimanya. Hiwo menonton berita yang menunjukkan Chotai menjembatani tuntutan buruh. Junha disebut akan membeli Murray Motors dan tidak akan dijual ke perusahaan asing. Hiwo heran karena di masa depan harusnya Murray Motors tidak dibeli Junha. Hiwo akhirnya tahu Chotai sedang mempersiapkan diri maju sebagai presiden dan bukan hanya anggota dewan lagi. Di berita selanjutnya, Hiwo menonton berita kasus pembunuhan yang dilakukan seorang pria bernama Park. Park dibawa ke TKP untuk reka adegan ulang. Park menangis dan katakan bukan dia pembunuhnya. Anak Park muncul dan meminta ayahnya dilepaskan karena ayahnya tidak bersalah. Polisi membawa Park pergi. Hiwo muncul menenangkan anak Park bernama Park Sangman. Hiwo mengatakan Sangman harus bersabar menunggu waktu tepat karena ia akan membantu menemukan pelakunya. Ia diminta untuk tetap belajar. Teman-teman Sangman mengolok-oloknya. Sangman mengingat kata-kata Hiwo untuk bersabar dan mengikuti saran itu. Hiwo menemui jaksa Jang Il dan meminta Jang Il menangani kasus ayah Sangman. Jang Il katakan bukti sudah sangat jelas, tidak ada lagi yang harus dibuktikan. Hiwo kemudian menunjukkan baju yang dipakai Tuan Park saat bertemu korban. Sama sekali tidak ada bekas noda darah di sana. Jang Il mulai tertarik dengan fakta itu. Jang Il memeriksa kasus itu lagi. Ia memanggil istri korban Lee Sun Yung. Jang Il menunjukkan bukti pembunuhan yang mereka temukan dan menghadirkan saksi selingkuhan Lee Sun yang sudah memberi kesaksiannya. Lee Sun pun tidak berkutik. Ia mengaku kalau dirinya yang membunuh suaminya. Saat itu ia melihat Park datang ke rumah mereka dan mengancam suaminya dengan pisau. Suaminya yang bejat berhasil mengancam balik Park dan membuat Park mengurungkan niatnya lalu pergi. Lee Sun melihat suaminya tidur di lantai dan pisau yang dipegang Park tadi ada di dekat suaminya. Ia merasa itu momen pas untuk membunuh suaminya. Ia sengaja memakai plastik supaya sidik jarinya tidak terdeteksi. Setelah membunuh suaminya, ia meminta selingkuhannya datang dan meminta selingkuhannya itu menyembunyikan baju yang dipakainya. Jang Il mengundang Kang Jin dan Hiwo. Ia memuji Hiwo yang bisa akurat menganalisa kasus. Keberhasilannya menangani kasus yang diberikan Hiwo padanya membuat karirnya sebagai jaksa makin diperhitungkan. Park dibebaskan. Sangman dan orang tuanya berpelukan bahagia. Sangman melihat Hiwo dari kejauhan dan berterima kasih. Hiwo teringat pertemuannya dengan Sangman di masa depan. Selama 10 tahun, Sangman berjuang menemukan bukti kalau ayahnya tidak bersalah. Sangman sendirilah yang telah berjuang membuktikan bahwa ayahnya itu bukan pelaku pembunuhan. Hiwo berharap Sangman bisa menikmati 10 tahun ke depan pria itu untuk masa depannya. Hanmi mengikuti ujian. Hiwo datang menyemangati murid lesnya itu. Hanmi yang menyukai Hiwo senang karena Hiwo datang untuknya. Pada saat yang sama, Sangman juga mengikuti ujian. Hiwo mencocokkan kunci jawaban dengan soal ujian yang sudah diikuti Hanmi. Hiwo katakan hasil ujian Hanmi luar biasa. Sangman nampaknya mendapatkan hasil yang memuaskan juga dari ujian yang diikutinya. Hanmi memeriksa hasil penerimaan Universitas Hukum Hankook dan ia diterima. Saat akan memberitahu Hiwo, ayahnya menghubunginya. Ayahnya tahu Hanmi berhasil lulus masuk ke semua universitas yang ditujunya. Kim meminta anaknya itu memilih jurusan bahasa Inggris supaya tidak mencolok. Kim tidak mau Hanmi bekerja di bidang yang berhubungan dengannya. Hanmi memberitahu keputusannya. Ia akan masuk jurusan jurnalisme dan media kepada Hiwo. Hiwo melihat Hanmi sepertinya tidak bahagia dengan keputusannya itu, tapi ia katakan Hanmi nantinya akan menjadi reporter hebat suatu waktu nanti. Hiwo menerima surat panggilan wajib militernya. Lee dan Kyuri kaget karena artinya Hiwo akan vakum kuliah. Mereka tidak akan seangkatan lagi. Karena sudah ikut wamil, Hiwo nampak santai saja. Hiwo menemui kakek So dan mengembalikan uang kakek So. Kakek So katakan ia hanya menerima uang itu sebagai titipan. Saat akan berangkat wamil, Hia menemui Hiwo. Hia menemani Hiwo berjalan. Ia kemudian merangkul tangan Hiwo. Hiwo kaget tapi Hia meminta Hiwo membiarkannya. Mereka kemudian berpisah. 7 tahun kemudian, Hiwo akhirnya menjadi jaksa.
Ia memutuskan bekerja di sebuah kantor kejaksaan di sebuah desa. Ia menemui kepala cabang yang bernama Jun Suk Kyu. Pegawai di kantor itu kaget kenapa seorang jaksa lulusan terbaik seperti Hiwo mau bekerja di kantor mereka yang sepi. Hari pertama kerja, Hiwo meminta laporan pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di desa itu. Hiwo mulai menugaskan asistennya dengan pekerjaan yang bertubi-tubi. Hiwo menemui kakek So dan meminta izin membawa Sangman yang beberapa tahun lalu pernah dititipkan Hiwo untuk bekerja mendampingi kakek So. Sangman dan Hiwo memulai perjalanan mereka. Saat itu, Hiwo mengajak Sangman mengunjungi sebuah tempat judi yang berkedok tempat biliar biasa. Hiwo melihat seseorang menyogok penjaga di sana dan ia pun melakukan hal yang sama. Hiwo meminta Sangman menunjukkan kalau mereka membawa uang yang banyak untuk berjudi. Penjaga membawa mereka masuk. Awalnya mereka melewati arena permainan biliar biasa. Di sebuah pintu rahasia kemudian terbuka jalan masuk ke tempat perjudian. Hiwo dan Sangman menukar uang menjadi koin-koin. Hiwo kemudian ikut main di sebuah meja judi. Di sana ada seorang badar cantik. Hiwo kemudian bermain dan mempertaruhkan semua koinnya setelah beberapa kali mencoba bermain dengan jumlah sedikit. Ia menebak angka yang akan muncul. Saat itu, ia mempermainkan bandarnya dengan mengganti pilihan angkanya sampai beberapa kali. Angka tebakan Hiwo meleset. Ia kalah. Anehnya, ia tidak merasa tertekan saat kehilangan semua uangnya. Ia malah mengucapkan terima kasih dan berjabat tangan dengan bandarnya. Hiwo bertemu dengan bandar cantik yang bernama Do Hwa Jin. Bandar itu ternyata anak dari seorang penjudi yang memiliki banyak hutang di tempat judi itu. Ayahnya menjual dirinya karena tidak mampu membayar hutang judinya. Ternyata Hiwo sengaja menghabiskan uang untuk menarik perhatian bandar cantik itu. Hiwo butuh mengorek keterangan lebih dalam lagi tentang pengelola tempat judi tersebut. Hiwo menghubungi Jun Suk dan katakan ia akan menghancurkan geng Yu Chai pengelola tempat judi. Jun Suk meminta Hiwo tidak bertindak nekat karena geng Yu Chai berbahaya. Hiwo tidak peduli. Hiwo masuk ke tempat judi dan menggerebek orang-orang dan anak buah pengelola di tempat judi itu. Anggota geng tidak terima akan ditangkap dan mereka pun adu fisik dengan Hiwo. Dengan kemampuan bela dirinya, Hiwo berhasil mengalahkan semua anggota geng Yu Chai. Hiwo kemudian bertemu seorang pria anak buah geng itu juga yang memang diincar Hiwo. Hiwo dan pria itu membuat kesepakatan. Kalau Hiwo berhasil menang, pria itu harus menjadi anak buah Hiwo. Mereka pun mulai berduel, dan ternyata Hiwo memang berhasil mengalahkan pria itu. Jun Suk tiba di tempat judi. Ia menampar Hiwo karena terlalu nekat bertindak berhadapan dengan musuh. Hiwo teringat di masa depan Jun Suk menemuinya dan memberikan berkas-berkas yang dikumpulkan Jun Suk untuk menghancurkan oknum korup termasuk Chotai. Jun Suk kembali mengingatkan Hiwo untuk berhenti mengungkap kasus geng Yu Chai. Hiwo berbicara dengan Do Chang So, ayah dari Bandar Hwa Jin. Hiwo menawarkan bantuan untuk memberikan Chang So modal usaha membuka usaha makanan dan meminta Chang So berhenti berjudi. Hiwo juga katakan geng Yu Chai akan ditangkap, jadi Chang So tidak perlu lagi memikirkan utang judinya. Sangman dan penyidik O menyelidiki hasil temuan mereka di tempat judi. Hiwo meminta Sangman membawa paket untuk Hanmi yang sudah menjadi reporter. Hiwo dan penyidik O menemui anak buah geng Yu Chai. Hiwo katakan jika mereka mau bekerja sama saat interogasi, hukuman mereka bisa lebih ringan. Mereka menertawakan Hiwo karena menurut mereka, mereka tidak tersentuh hukum. Penahanan itu hanya akan berakhir sia-sia. Hiwo katakan bos mereka yang bernama Moon Gu Jun akan segera ditahan juga. Hiwo mulai menginterogasi anak buah geng Yu Chai. Ia bertanya tentang penculikan wanita di rumah judi yang diketahuinya dari Hwa Jin. Hiwo menginterogasi anak buah yang lain. Dari orang itu, Hiwo dapat info kalau memang ada wanita-wanita yang mereka culik untuk perdagangan manusia. Hiwo meminta penyidik O menyelidiki wanita-wanita yang bekerja di tempat judi untuk mendapatkan bukti kalau geng Yu Chai juga terlibat kasus narkotika. Moon Gu Jun datang. Seperti anak buahnya, ia juga bersikap arogan. Hiwo mematikan kamera dan menghajar Moon Gu karena dianggap tidak sopan. Penyidik O datang dan katakan Jun Suk memanggilnya ke kantornya.
Di sana, Hiwo melihat beberapa orang berpengaruh datang untuk protes karena geng Yuchai akan diproses hukum. Hiwo nampak tidak takut dengan ancaman orang-orang tersebut. Orang-orang itu meminta Junsuk menegur Hiwo. Junsuk katakan ia tidak bisa hentikan Hiwo karena Hiwo itu jaksa nekat. Orang-orang itu pun pergi dengan marah. Junsuk kemudian mengingatkan Hiwo harus mencari bukti lebih kuat untuk melawan geng Yuchai. Hiwo katakan ia akan mendapatkan pengakuan dari Mungu. Itu akan menjadi bukti terkuatnya. Hiwo menemui penyidik O. Ia meminta anak buah Mungu dilepaskan saja karena mereka sudah menahan Mungu sekarang. Hiwo kemudian mengunjungi suatu tempat. Di sana ia bertemu kembali dengan Hia. Selepas bertemu Hia, Hiwo bertemu juga dengan Hanmi. Hiwo mengajak Hanmi dan Sangman makan siang. Di tempat itu, mereka bertemu dengan anak buah Mungu. Mereka meremehkan Hiwo karena tidak sanggup berlama-lama menahan mereka di penjara. Hiwo santai menanggapi karena memang dia sendiri yang meminta mereka dilepaskan. Hiwo berbincang dengan Hanmi. Saat itu, Hanmi katakan ia akan masuk dunia politik. Meski ia tahu pilihan karirnya ditentang ayahnya, Hanmi akan maju terus. Hiwo kembali menginterogasi Mungu. Hiwo membuat Mun sadar kalau ia tidak mau buka suara, hanya ia sendiri yang akan menjadi pelaku tunggalnya. Hiwo memberitahu Mun kalau saat ini rekan-rekannya sedang menyelamatkan diri masing-masing dan tidak mau dilibatkan dengan Mungu. Mun pun mulai gelisah dengan perkataan Hiwo. Penyidik O datang membawakan berkas berisi dakwaan-dakwaan Mun. Hiwo mulai membacakan dakwaan-dakwaan itu satu persatu dan katakan kemungkinan besar Mun akan dipenjara 30 tahun. Hiwo menemui Kim dan menyerahkan kasus geng Yuchai pada Kim. Hiwo katakan dia ingin menyelidiki kasus besar itu di bawah pengawasan Kim. Hiwo dan Junsuk berniat menjadi jaksa di Seoul lewat keberhasilan mereka di kasus geng Yuchai. Hiwo juga katakan mereka ingin membantu Kim supaya bisa naik pangkat lewat kasus itu. Mengingat Hiwo dan Junsuk dikenal Kim sebagai jaksa hebat, mendapatkan bawahan seperti mereka berdua pastinya akan membawa dampak baik bagi karir Kim. Kim pun menerima kasus itu. Pada saat itu, Hiwo bertemu dengan Lee yang sudah menjadi jaksa. Selain Lee, Hiwo juga dipertemukan kembali dengan Kyuri yang juga telah menjadi jaksa. Kim memberitahu Chotai tentang Hiwo dan Junsuk. Setelah tahu kedua jaksa itu hebat, Chotai juga tertarik menarik mereka menjadi anak buahnya lewat Kim. Hiwo mengajak penyidik O ikut dengannya untuk melakukan penggerebekan kasus narkotika geng Yuchai. Di sana sudah ada Sangman yang sebelumnya ditugaskan Hiwo menyamar menjadi buruh di pelabuhan yang membawa ikan. Sangman, penyidik O dan Hiwo memulai aksi penyamaran mereka. Mereka pun berhasil menangkap basah penyelundupan narkotika itu. Anak buah geng Yuchai kembali berhadapan dengan Hiwo.